Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beberapa kalangan di antara penduduk Madinah telah memeluk Islam. Berita ini pun sampai ke Makkah. Tersebarnya kabar tentang masuk Islamnya sekelompok penduduk Madinah membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang-orang mukmin di Makkah. Dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy, Rasulullah SAW, atas perintah Allah, bersegera hijrah dari Makkah ke Madinah. Namun sebelumnya Nabi memerintahkan kaum mukminin agar hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Para sahabat segera berangkat secara diam-diam agar tidak dihadang oleh musuh. Menjelang Rasulullah hijrah, kaum kafir Quraisy telah merencanakan upaya jahat untuk membunuh beliau. Ketika saatnya tiba, sebagaimana dituturkan oleh Muhammad Husain Haikal dalam Hayat Muhammad, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah di malam itu sudah mengepung rumah beliau. Pada saat bersamaan, Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakai jubahnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur beliau. Nabi meminta Ali supaya ia tinggal dulu di Makkah untuk menyelesaikan berbagai keperluan dan amanah umat sebelum melaksanakan hijrah. Para pemuda yang sudah disiapkan Quraisy, dari sebuah celah, mengintip ke tempat tidur Nabi. Mereka melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar masih ada. Menjelang larut malam, Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau dan menaburkan pasir ke kepala para pemuda tersebut sambil membaca. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Al-Quran Surah Yasin ayat 9. Rasulullah pun lolos dari penglihatan para pemuda tersebut dan menuju ke rumah Abu Bakar dan terus bertolak ke arah selatan, ke arah Yaman, menuju Gua Sur. Untuk mengelabui para pemuda Quraisy yang telah menutup semua jalur menuju Madinah, Rasulullah memutuskan menempuh jalan lain, rute yang berbeda, dari jalur yang biasa digunakan penduduk Makkah untuk menuju Madinah. Beliau juga memutuskan akan berangkat bukan pada waktu yang biasa. Para pemuda Quraisy yang berencana akan menyergap Nabi pun kemudian memasuki rumah beliau. Namun alangkah terkejutnya mereka, karena ternyata beliau sudah tidak ada di tempat. Mereka hanya mendapati Ali sedang tidur di kasur beliau. Disinilah dimulainya kisah yang paling cemerlang dan indah yang pernah dikenal manusia dalam sejarah pengejaran yang penuh bahaya, demi kebenaran, keyakinan, dan keimanan. Yang ditempuh Rasulullah SAW setelah keluar dari rumah beliau adalah Gua Sur. Gua Sur berada di salah satu puncak Jabal Sur, sebuah gunung yang cukup tinggi, terjal dan berbatuan. Yang berjarak sekitar 6 hingga 7 km di selatan Makkah. Sedangkan Madinah berada di sebelah utara Makkah. Langkah ini diambil untuk mengelabui kafir Quraisy. Di Gua Sur ini, Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang menemani beliau, tinggal selama kurang lebih 3 hari. Sebelum melangkahkan kaki, Rasulullah menatap kota Makkah dari kejauhan. Dengan berlinang air mata, beliau berucap, "Demi Allah, engkaulah bagian bumi Allah yang paling baik dan paling aku cintai. Andai kata tidak diusir, aku tak akan meninggalkanmu, wahai Makkah. Janganlah engkau bersedih hati." Gua yang sempit dan jarang disinggahi manusia itu dipilih untuk satu tujuan yang tidak diketahui siapapun kecuali Nabi, Abu Bakar, sahabat yang kelak menjadi mertua beliau, dan ada 4 orang, yakni Ali bin Abu Thalib, Abdullah dan Asma keduanya putra-putri Abu Bakar, serta pembantu Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Keempat orang itu mendapat tugas yang sangat strategis bagi kesuksesan perjalanan yang amat bersejarah tersebut. Ali berdiam di rumah Rasulullah untuk mengelabui kaum musyrikin. Abdullah ditugasi untuk memantau perkembangan berita di kalangan orang-orang kafir Makkah, lalu menyampaikannya kepada Rasulullah pada malam harinya ke tempat persembunyian. Asma setiap sore membawa makanan buat Rasulullah dan ayahnya. Amir bin Fuhairah ditugasi menggembalakan kambing Abu Bakar, memerah susu, dan menyiapkan daging. Apabila Abdullah bin Abu Bakar kembali dari tempat mereka bersembunyi di gua itu, datang Amir mengikutinya dengan kambingnya guna menghapus jejak. Abu Bakar tetap setia mendampingi Nabi menginap di dalam gua. Walaupun kelelahan, ia masih tetap memperkenankan kepala Rasulullah bersandar tidur di atas pangkuannya. Ia merupakan potret sahabat yang sangat mencintai nabinya. Saat Rasulullah terlelap dalam tidurnya, Abu Bakar masih tetap terjaga. Pikirannya tidak karuan, ia takut jika nanti para jagal Quraisy itu mengetahui keberadaan mereka berdua di gua, dan dengan mudah menghilangkan nyawa sang Nabi beserta dirinya. Ia tidak rela itu terjadi. Dengan kegalauan yang hinggap di kepalanya,
ia memaksakan matanya agar tetap terjaga. Ia mengawasi keadaan di sekitarnya. Ia melihat sebuah lubang yang masih terbuka setelah kehabisan sobekan kain untuk menutup lubang-lubang lainnya. Dikiranya, lubang itu adalah lubang ular. Ia khawatir, bisa jadi kapan saja seekor ular keluar dari lubang itu dan menggigit kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ia tidak merelakan hal itu terjadi. Ditutuplah lubang ular itu dengan telapak kakinya. Namun sepertinya, sang penghuni lubang merasa terganggu, karena ia pun ingin melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ular di dalam lubang itu keluar dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia kesakitan namun tak berani membangunkan Rasulullah. Abu Bakar menahan rasa sakitnya hingga ia menangis. Tetesan air matanya mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang terlelap di pangkuannya. Rasulullah pun terbangun. Ia kaget melihat Abu Bakar menangis. Abu Bakar pun memberanikan diri mengadukan keluhannya. Nabi melihat kaki Abu Bakar berdarah, diusaplah bekas gigitan ular itu dengan tangannya yang lembut. Serta merta luka itu sembuh. Abu Bakar kembali tenang dan tersenyum. Begitupun juga Rasul. Kedua sahabat itu melanjutkan hari-harinya di gua hingga situasi aman dan penunjuk jalan ke Yatsrib datang. Sementara itu pihak Quraisy berusaha keras mencari jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy dengan wajah beringas membawa senjata tajam, mondar-mandir mencari ke segenap penjuru. Ketika bergerak menuju Gua Sur, mereka menyambangi bibir gua itu. Sang pemimpin hendak menerobos masuk, tapi kemudian tidak jadi. Kenapa tidak masuk ke dalam? Tanya anak buahnya. Setelah aku amati, tampaknya gua ini tak mungkin dijadikan persembunyian. Di dalamnya ada sarang laba-laba dan sarang burung liar hutan. Akal sehatku mengatakan, tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalamnya, bahkan tak ada bukti yang menunjukkan jejak orang yang kita cari, katanya. Ketika itu Abu Bakar gelisah, lalu sang Nabi berkata, Abu Bakar, kalau kau menduga bahwa kita hanya berdua, ada yang ketiga, Allah. Setelah 3 hari berlalu, Nabi dan Abu Bakar keluar dari gua. Amir bin Fuhairah membawa seorang pemandu jalan beserta 3 ekor unta Abu Bakar. Untuk mengelabui rombongan pencari yang mengawasi semua rute yang diketahui dari Makkah ke Madinah, Nabi dan Abu Bakar mengendarai unta dengan arah berlawanan. Nabi dan Abu Bakar terlebih dahulu ke arah barat daya sampai tiba di pantai Laut Merah. Yatsrib memang ada di utara Makkah, tapi ini adalah rute yang paling aman demi keselamatan Nabi dan Abu Bakar. Barulah setelahnya, bergerak ke arah utara, dengan berjalan malam hari sepanjang pantai, sebelum berbelok ke arah Yatsrib. Tibanya Nabi Muhammad SAW di Yatsrib adalah titik penting bagi sejarah Islam. Rasulullah SAW kemudian membentuk kekuatan baru di tanah Arab, yang tidak dipersatukan oleh ikatan darah atau ikatan apapun, kecuali persaudaraan atas dasar keimanan kepada Tuhan.